Selamat pagi, Shalom. Wah, senang sekali bisa menjumpai Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu setiap hari Senin ini. Saya berharap bahwa saudara dalam keadaan yang sangat baik, sekalipun tetap dalam proses di dalam persoalan yang Anda alami, tapi cintamu kepada Tuhan tidak akan pernah berkurang. Saya percaya bahwa Yesus itu di atas segala mujizat. Yesus di atas segala berkat. Kalaupun hari ini doa Anda belum didengar, Anda lagi berdoa, lagi bergumul, asal satu, cintamu sama Tuhan tidak pernah berubah. Itu yang membuatmu akan tetap kuat. Amin, saudara. Karena itu mari kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami firman-Mu, biar kami sungguh-sungguh boleh hidup di dalamnya, mendengarkannya, mencintainya, sehingga hidup kami mengalami perubahan ke arah Kristus. Terima kasih untuk waktu yang baik ini, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, firman Tuhan pagi hari ini, mari kita akan baca bersama-sama dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-15. Dikatakan begini, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dan dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Saudara, ada pernyataan firman Tuhan kepada umat Israel pada waktu itu. Dikatakan bahwa kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Apa sih harta kesayangan? Harta kesayangan itu kalau setiap kita ini memiliki harta kesayangan. Ya, dan harta kesayangan itu selalu kita perlakukan spesial. Kenapa? Karena itu harta kesayangan kita. Tidak sembarang orang bisa memegangnya atau memakainya. Harus Anda sendiri kadang-kadang. Ya, Anda takut rusak dan lain sebagainya. Itu harta kesayanganmu. Yang mungkin orang lain tidak punya atau orang lain tidak boleh mengutiknya. Karena itu adalah kesayangan Anda. Demikian juga dengan Tuhan. Alkitab juga berkata, kamu akan jadi harta kesayangan. Kalau kita ini menjadi harta kesayangan Tuhan, iblis itu tidak akan pernah bisa menjatuhkan kita. Iblis akan selalu berusaha menjatuhkan kita. Tapi dia tidak pernah bisa menjatuhkan kita. Kenapa? Karena pembelamu adalah Allah yang hidup. Pembelamu adalah Allah yang besar. Itu jaminan dalam hidup kita. Sehingga jangan takut menghadapi apapun. Kalau Anda adalah harta kesayangan Tuhan, maka kita ini akan dijaganya. Tidak perlu merasa khawatir terhadap apapun. Tidak perlu merasa takut dengan persoalan apapun. Percayalah, ada waktunya nanti Anda akan lihat Tuhan akan menolongmu. Tugas kita adalah sabar menanti. Ya, sabar menanti. Dengan tekun kita beribadah. Dengan tekun terus mengasihi Tuhan. Saya percaya bahwa di balik apapun yang Anda alami, Tuhan itu turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan buat hidup Anda dan saya. Amin. Karena itu mari kita akan coba lihat. Untuk menjadi harta kesayangan itu syaratnya apa saja. Dikatakan begini. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Yang pertama. Jadi sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Kata mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan itu beda. Perbedaannya jelas sekali. Mendengarkan dengan mendengar dengan sungguh-sungguh itu beda. Saudara, satu saat ketika saya bersama dengan anak-anak saya pagi itu setelah berdoa, lalu kami menjalankan tugasnya masing-masing. Saya lagi bersih-bersih dan sebagainya. Anak saya karena jam sekolahnya masih ada 2-3 jam lagi. Ya, dia nonton TV, saya biarkan aja, kan itu kesukaannya dia nonton TV. Dora misalnya dia nonton TV, ya saya lakukan something yang perlu dan sebagainya. Nah, ketika saya lihat jamnya anak saya mesti mandi, saya mulai beritahu dia jaraknya 1 meter. Nama anak saya Kenny, waktunya mandi. Ayo mandi, gitu. Ya, kalau saya tinggal dia. Saya pikir dia langsung mandi. Ternyata waktu saya kembali ke tempatnya anak saya masih nonton TV. Lah, kok gak mandi-mandi anak ini? Saya beritahu lagi, Kenny ayo mandi. Ketika saya tinggal gitu, udah saya balik lagi. Loh, anak ini masih nonton TV. Nah, suara saya baru naik. Kenny ayo mandi. Udah mulai tinggi. Wah, dia takut, saudara. Bapaknya sudah mulai agak berteriak gitu. Dia takut, dia matiin TV, langsung dia masuk ke kamar mandi. Saudara, panggilan pertama dan kedua, saya tidak percaya kalau dia tidak mendengar. Dia pasti mendengar. Jaraknya cuma 1 meter. Nggak mungkin dia. Tapi dia tidak mendengar dengan sungguh-sungguh. Fokusnya itu kepada yang lain. Fokusnya itu kepada TV. Bukan kepada suara saya.
Nah baru panggilan yang ketiga, anak saya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ya, karena ada nada yang lebih tinggi, dia agak takut, lalu dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Rupanya saudara, perbedaan antara mendengar dengan sungguh-sungguh itu adalah perubahan. Betul tidak? Anak saya waktu saya berbicara, ayo mandi, dia tidak berubah. Dia tetap duduk di situ. Dia tetap menonton TV. Tapi begitu panggilan yang ketiga, suara saya agak naik. Wah, lalu dia kaget. Baru dia mendengar dengan sungguh-sungguh. Buktinya apa? Dia langsung masuk ke kamar mandi. Jadi perbedaan mendengar dengan sungguh-sungguh adalah di mana? Di perubahan hidup. Berapa kali kita ini banyak kali dikatakan mendengar. Tapi hidup kita nggak pernah berubah. Berarti Anda mendengar bukan dengan sungguh-sungguh. Seperti hari ini ketika firman Allah disampaikan, mungkin Anda mendengar tapi hidup nggak berubah. Ya gitu lagi, dosa ya dosa lagi. Terus Anda lakukan itu. Anda mendengar tapi tidak mendengar sungguh-sungguh. Nah harta kesayangan itu dikatakan begini. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan. Itu penting. Sungguh-sungguh mendengarkan itu artinya disertai dengan perubahan hidup. Mendengar dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Sungguh-sungguh kita ini mendengarkan apa yang Tuhan mau. Baru ketika diputuskan hidup kita mengalami perubahan, disitulah Anda dikatakan mendengar dengan sungguh-sungguh. Hari ini kita mendengar sungguh-sungguh atau tidak firman Tuhan. Buktinya Anda mendengar sungguh-sungguh itu adalah perubahan hidupmu. Berapa banyak kita berubah oleh karena mendengar firman Tuhan. Atau firman Tuhan cuma berhenti di pengetahuan hidup kita. Oh saya tahu ini, saya tahu satu ini, saya tahu ini. Tapi prakteknya tidak ada sama sekali. Bukan. Kalau Anda ingin jadi harta kesayangannya Tuhan, pertama adalah perubahan hidup. Sebuah keinginan untuk Anda mengalami perubahan. Karena apa? Mendengarkan firman Allah. Begitu Anda mendengarkan firman Allah, hidupmu mengalami perubahan. Oh saya punya komitmen baru Tuhan, saya akan lakukan ini, saya tidak akan lakukan ini. Saya percaya kemauanmu itu diurapi oleh Tuhan. Kemauanmu itu disertai oleh Tuhan. Sehingga kemauanmu itu akan memampukan Anda untuk mengalami perubahan. Oh saya nggak bisa berubah Pak, saya nggak mungkin berubah. Itu katamu. Anda lupa bahwa Tuhan tidak cari orang yang mampu, tapi Tuhan itu mencari orang yang mau. Asal Anda mau saja, maka kemampuan itu datang daripada Tuhan. Karena itu biarkan hari ini Tuhan berjumpa dengan orang yang mau. Tuhan aku mau mendengar dengan sungguh-sungguh. Aku mau sungguh-sungguh berubah. Aku tidak fokus lagi kepada persoalan atau fokus kepada kelemahanku. Tapi aku fokus pada suara Tuhan. Pada panggilan yang ketiga itu anak saya fokus pada suara saya. Lalu dia berubah. Yang pertama dan kedua dia fokus kepada tontonannya. Dia fokus kepada kesukaannya. Ya, dia fokus kepada kesukaan dan hobinya sendiri. Tapi pada keteriakan ketiga dia fokus kepada suara yang memanggilnya. Saya berdoa supaya Anda fokus kepada suara Tuhan. Sekali aja Tuhan berbicara kepadamu, tidak ada bantahan. Sekali saja, nggak perlu Tuhan berkata 2 atau 3 kali. Sekali aja Anda langsung taat. Disitulah Anda akan menjadi harta kesayangannya. Bila kamu sungguh-sungguh mendengarkan suaraku. Amin saudara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah dan berpegang pada perjanjianku. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Dan berpegang pada perjanjianku. Apa yang dimaksud dengan berpegang? Berpegang pada perjanjian artinya Anda tetap percaya kepada Tuhan. Berpegang pada perjanjiannya Anda adalah orang yang tidak akan goyah oleh apapun juga. Ya, kalau Tuhan pernah berjanji bahwa Tuhan dia akan menolongmu, dia akan memberkatimu, pegang janjinya seumur hidupmu. Engkau tidak akan pernah berubah setia, tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Tetap berpegang pada apa yang Tuhan mau. Perjanjian Tuhan dalam hidup Anda itu kuat sehingga itu tidak bisa dibatalkan, itu tidak bisa dilupakan oleh karena apa? Bahkan situasi yang paling berat sekalipun. Karena itu dibutuhkan sebuah ketekunan untuk percaya. Anda percaya kepada Tuhan seumur hidupmu. Anda percaya kepada Dia tidak akan meninggalkan. Persoalan seberat apapun Anda tidak akan meninggalkan Tuhan. Disinilah Anda akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Seperti 3 pemuda Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, ketika mereka dipaksa untuk menyembah patung itu.
Mereka berkata begini, kalau Tuhan mau menolong kami, Dia pasti sanggup menolong kami. Tapi kalaupun Tuhan tidak menolong kami pun juga tidak akan pernah menyembah patung itu. Wow, iman seperti ini yang menggoncang takhta kasih karunia Allah. Dia akan sungguh-sungguh turun dalam kehidupan kita karena apa? Dia menemukan sebuah iman di bumi. Sebuah keputusan untuk Anda tetap ikut Tuhan, tidak dipengaruhi oleh situasi keadaanmu. Itu namanya Anda berpegang pada perjanjian Tuhan. Mungkin hari ini imanmu tidak sesuai dengan kenyataan, tapi Anda tetap berpegang pada perjanjian Tuhan. Itu yang akan menggoncang tata kasih karunia Tuhan. Sekalipun Allah sanggup menolongku, Dia akan sanggup menolongku. Tetapi kalaupun Allah tidak menolongku, aku juga tidak akan pernah menyembah patung itu. Oh, saya bisa membayangkan Tuhan tidak akan pernah bisa bertahan dalam kasih karunia-Nya. Karena Dia menemukan iman itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Buktinya apa? Ketika mereka masuk ke dalam perapian, justru dilihat bukan 3, tapi 4. Satu seperti dikatakan seperti anak dewa. Tuhan bersama dengan mereka, bersuka cita. Bahkan yang memanaskan 7 kali lipat Al-Gujo yang memanaskan, yang mati kena hawanya, belum kena apinya. Tapi 3 anak muda ini bersorak-sorai di dalam dan menjadi 4. Tanda bahwa Tuhan menyertainya. Tuhan itu menyertai kepada orang yang berpegang pada perjanjiannya. Karena itu jangan tinggalkan Tuhan. Apapun yang Anda alami, terus berpegang pada Tuhan. Saya percaya Dia akan memberkatimu. Amin. Jadi pagi hari ini kita berkata, aku mau jadi harta kesayangannya Tuhan. Yang pertama, sungguh-sungguh mendengarkan. Lalu yang kedua, berpegang pada perjanjiannya. Saya percaya 2 hal ini yang akan membuat Anda dan saya menjadi harta kesayangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar pagi ini firman Allah berbicara buat kami dan sungguh-sungguh seperti kerinduan-Mu untuk menemukan harta kesayangan. Temukan kami ya Tuhan. Menjadi orang-orang yang hari ini menjadi orang-orang yang gampang untuk kami ini mendengarkan sungguh-sungguh perintah-Mu dan hidup kami mengalami perubahan. Lalu yang kedua, menjadi orang yang berpegang teguh pada perjanjian-Mu, tidak meninggalkannya. Kami percaya Engkau memberkati kami. Kami percaya Engkau terus berada di pihak kami. Berkati rekan-rekan yang mendengarkan atau melihat tayangan ini Tuhan, biar sungguh-sungguh mereka diberkati dan mereka berada dalam sebuah janji untuk menjadi harta kesayangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu pagi ini. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Amin. Wah, senang sekali terus menyampaikan firman Tuhan buat Anda. Ya, terus saksikan kurenungkan firman-Mu setiap Senin pagi pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube KMS Kalimantan. Saya percaya ini akan menjadi berkat buat Anda. Jangan lupa yang belum subscribe, sudah bisa tekan subscribe untuk supaya kita ini bisa diberkati di acara-acara rohani yang berikutnya. Karena itu terus setia mendengarkan kurenungan firman-Mu. Selamat pagi, Tuhan berkati. Bye-bye.